Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewa Juri dan para asatid, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah kullu azizin ghairu murdalil wa kullu qawiyyin ghairu murda'if. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Amin Allahumma amin. Yang kedua, tak lupa marilah kita kirimkan SMS, salawat maupun salam kehadirat junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi yang tidak pernah ke Bandung tapi namanya selalu agung, Nabi yang tidak pernah bermain bola tapi namanya selalu menjadi idola. Siapa lagi kalau bukan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan kita dari zaman peradaban jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman nenek-nenek makan kurma hingga zaman nenek-nenek makan malkis Roma, dari zaman nenek-nenek naik onta hingga zaman nenek-nenek naik Toyota. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mempersilahkan saya untuk berpidato singkat yang berjudul Pentingnya Bersikap Moderat Bagi Penghafal Al-Quran. Islam adalah agama moderat atau wasatiyah. Allah telah menghendaki pemahaman wasatiyah sebagai perintahnya, bukan hanya untuk orang Islam, akan tetapi untuk semua makhluk sebagai amanah. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Moderasi beragama merupakan suatu sikap memiliki pengetahuan yang sangat luas, selalu berhati-hati dan mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas. Cara pandang atau perilaku selalu memposisikan diri di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan berimbang. Ideologi tanpa kekerasan dalam menyebarkan Islam mengadopsi cara hidup modern dengan semua turunannya, termasuk sains, teknologi, demokrasi, hak asasi manusia, dan sejenisnya. Penggunaan cara berpikir rasional, pendekatan kontekstual dalam memahami Islam, dan penggunaan ijtihad. Bagi orang Islam, wasatiyah juga bisa ditunjukkan dengan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, serta luas dan mempermudah dalam bermuamalah dengan orang lain, tanpa melakukan pelanggaran dalam agama atau melewati batas-batas agama. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Permisa yang saya hormati, tidak dipungkiri, santri merupakan ujung tombak dalam menyebarkan moderasi beragama di masyarakat, terutama di negara kita, Indonesia. Karena pesantren punya akar yang sangat kuat dalam hal berbudaya dan beragama yang moderat. Kultur tersebut diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam pesantren. Selain itu, pemahaman agama yang luas dan bersanad juga merupakan pertahanan yang kuat dalam bermoderasi beragama. Pemahaman agama yang luas akan menjauhkan santri dari perilaku ekstrim, dan pemahaman agama yang kuat akan menjauhkan santri dari perilaku liberal. Dengan demikian, santri harus benar-benar menjadi ujung tombak dalam moderasi beragama. Berperilaku dan berpikir moderat juga sangat penting kita tanamkan kepada santri-santri kita sejak dini, terutama santri yang menghafal Al-Quran. Selain dituntut menghafal, mereka juga harus diberi bekal tentang bagaimana memahami nas Al-Quran dan hadis dengan benar.
terutama tentang ayat-ayat serta yang sering disalahpahami oleh kelompok-kelompok ekstrim. Salah satu contoh dari potongan ayat yang sering disalahpahami adalah potongan ayat 44 surah Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Yang mana mereka memaknai bahwa setiap orang yang tidak menetapkan hukum Allah maka termasuk kafir, yang mana halal darahnya. Hal ini sangat jauh dari pemahaman yang moderat, karena para mufassir memberi beberapa qaid, salah satunya yaitu orang yang menganggap halal terhadap apa yang diharamkan agama. Dan menurut jumhur ulama, tidak sesuai orang kafir, tidak semua orang kafir berhak untuk diperangi alias halal darahnya. Ini hanya salah satu contoh dari banyak ayat-ayat dan hadis yang disalahpahami, terutama oleh kelompok-kelompok yang sering menggunakan jargon agama untuk merekrut pengikut-pengikutnya. Maka santri yang menjadi tonggak utama dalam membumikan moderasi beragama harus benar-benar mendalami agamanya dan mengamalkannya sebisa mungkin. Utamanya santri Al-Quran, tidak hanya menghafalnya, tapi juga memahaminya dengan pemahaman yang benar, bersanad sampai kepada Nabiullah Muhammad SAW. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.